Halo semua, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang bank syariah. Apa itu bank syariah? Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Akad bank syariah. Yang pertama, hiwalah. Akad pemindahan piutang nasabah atau muhil kepada bank atau muhal alai dari nasabah lain. Muhil meminta muhal alai untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Yang kedua, ijaroh. Akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada muajir. Yang ketiga, istinah. Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Yang keempat, kafalah. Akad pemberian jaminan atau mahfur alai yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan atau kafil bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Yang kelima, mudharabah. Akad antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola atau mudarib untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Terdiri dari mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang keenam, murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah bank, membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang ketujuh, musyarakah, yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih milik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Yang kedelapan, qard, yaitu akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Yang kesembilan, rahan, yaitu akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Yang kesepuluh, salam, yaitu akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada awal akad dan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Yang ke-11, short, yaitu akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang ke-12, ujr, yaitu imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Yang ke-13, wadiah, yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang berdasarkan jenisnya. Wadiah terdiri dari wadiah yad amanah dan wadiah yad doma. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Ini Ahmad yang tadinya sendirian, kelak akan berpasangan. Kebutuhan pun akan terus meningkat, apalagi apabila sang buah hati telah lahir. Ahmad sadar masa depan keluarganya perlu perencanaan keuangan yang matang, sehingga sebagai muslim yang taat, Ahmad memilih layanan perbankan berbasis syariah. Perbankan syariah menghindari maisir, garar, dan zalim. Maisir atau qimar bermakna judi atau spekulasi. Garar adalah ketidakjelasan terhadap transaksi jual beli, dan zalim adalah mengambil hak orang lain secara tidak benar. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Nasabah pendanaan meminjamkan dananya kepada bank. Bank meminjamkan dana tersebut kepada nasabah. Pinjaman bunga tabungan sudah ditetapkan di awal, sehingga sekalipun bank mengalami kerugian, tetap harus membayar bunga kepada nasabah. Demikian juga dengan nasabah, wajib membayar bunga atau angsuran sekalipun sedang mengalami kerugian usaha. Nasabah pendanaan menitipkan dana ke bank melalui dua akad. Yang pertama wadiah atau titipan umum atau mudharabah
atau investasi. Bank memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil, sewa, dan jual beli untuk nasabah pembiayaan. Besarnya disesuaikan dengan kondisi keuntungan usaha bank atau nasabah pembiayaan. Bagi hasil dari nasabah pembiayaan disesuaikan dengan kondisi usahanya, tidak ada yang bersifat zalim. Nasabah yang memiliki kelebihan uang menabung. Uang tabungan ini digunakan bank untuk membiayai nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Contohnya Ahmad yang hendak meminta bantuan bank untuk membiayai pembelian rumahnya. Ahmad dan bank menjalin kesepakatan dalam bentuk pesanan barang dan janji beli. Bank membeli rumah yang diinginkan Ahmad dari pihak ketiga atau developer. Setelah itu, bank menjual rumah tersebut kepada Ahmad dengan keuntungan, di mana harga beli disampaikan bank dan harga jual serta jangka waktu angsuran disepakati antara bank dan Ahmad. Kemudian Ahmad membayar angsuran kepada bank. Dengan begitu, bank mendapatkan keuntungan dan dibagikan kepada nasabah pendanaan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Regulator yang mengawasi bank syariah. Sistem bank syariah memungkinkan nasabah mendapatkan pelayanan perbankan yang sesuai dengan tuntutan syariah. Jenis-jenis bank syariah. 1. Bank umum syariah. 2. Unit usaha syariah. 3. Pembiayaan syariah. Bank umum syariah. Bank umum syariah yaitu bank syariah yang dalam aktivitas usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Contohnya Bank BRI Syariah. Unit usaha syariah yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang mempunyai fungsi untuk kantor induk dan kantor cabang yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip. Bank pembiayaan rakyat syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, sehingga tidak bisa menerbitkan cek dan giro. Produk bank syariah dibedakan menjadi 3, yaitu penghimpun dana, penyalur dana, dan jasa perbankan. 1. Penghimpun dana mempunyai 2 prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah di sini adalah wadiah yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh atas keutuhan harta, sehingga ia boleh memanfaatkan titipan tersebut. Prinsip mudharabah yaitu penyimpan dana bertindak sebagai pemilik modal dan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan oleh bank dimanfaatkan untuk pembiayaan mudharabah dan bank mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang disimpan. Prinsip mudharabah dibedakan menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu prinsip yang bisa berupa tabungan dan deposito, kemudian tidak terdapat pembatasan dari bank untuk memanfaatkan dana yang sudah dihimpun. Mudharabah muqayyadah yaitu jenis simpanan khusus yang pemilik dapat membuat syarat-syarat khusus yang wajib dipatuhi oleh bank, contohnya seperti bisnis tertentu atau akad tertentu. 2. Penyalur dana dibagi menjadi jual beli atau bai dan sewa atau ijarah. Jual beli atau bai dibagi menjadi 3, yaitu bai al-murabahah, bai al-salam, dan bai al-istisna. Bai al-murabahah adalah jual beli dengan harga dasar ditambahkan keuntungan yang disetujui di antara pihak bank dengan nasabah. Bai al-salam yaitu jual beli yang dilakukan dengan pemesanan barang terlebih dahulu. Bai al-istisna merupakan bagian dari bai as-salam, tetapi istisna seringkali dipakai dalam bidang manufaktur, dan proses pembayaran dapat dilakukan beberapa kali. Sewa atau ijarah. Yang pertama ada musyarakah, yaitu 2 pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki dan semua pihak memadukan sumber daya yang dimiliki. 2. Mudharabah, yaitu kerjasama antara 2 atau lebih yang mana pemilik modal percaya terhadap pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Jasa perbankan. Yang pertama yaitu ada syarf, yaitu jual beli valuta asing. Yang kedua yaitu ada ijarah sewa, yaitu aktivitas menyewakan simpanan atau safe deposit box dan jasa tata laksana administrasi. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah. 1. Perolehan keuntungan berasal dari bagi hasil. 2. Proses transaksi berdasarkan Al-Quran dan hadis dan telah difatwakan oleh MUI. Arif adalah seorang pemilik usaha kecil yang membuat mainan dari kayu.
Ia memerlukan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian Arif datang ke bank. Singkat cerita, bank memberikan pinjaman kepada Arif sebesar Rp1.800.000 dan Arif harus mengembalikan uang tersebut dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, keuntungan usaha Arif sebesar Rp500.000. Sesuai kesepakatan dengan bank, pembagian hasil usaha dengan bank adalah 20% untuk bank dan 80% untuk Arif. Maka Arif harus mengembalikan uang sebesar Rp1.800.000 ditambah dengan Rp100.000. Rp100.000 merupakan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh Arif atau 20% dikali Rp500.000. 3. Pengkreditan dan pinjaman-pinjaman ditetapkan berdasarkan keuntungan yang telah disetujui antara pihak bank dan nasabah. 4. Sistem bunga tidak dihalalkan dalam agama Islam. Sedangkan bank konvensional yaitu 1. Perolehan keuntungan berasal dari bunga serta dari kegiatan inti operasional bank berupa pengelolaan uang nasabah. 2. Proses transaksi berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. 3. Pengkreditan dan pinjaman pada bank konvensional ada yang dinamakan penalti atau biaya tambahan jika debitur tidak bisa membayar cicilan tepat waktu. 4. Sistem bunga pada bank konvensional, besaran bunganya sudah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan besaran pinjaman. Contoh beberapa bank syariah yang ada di Indonesia. 1. Bank Muamalat Indonesia. 2. Bank Victoria Syariah. 3. Bank BRI Syariah. 4. Bank BNI Syariah. 5. Bank Syariah Mandiri. 6. Bank Syariah Mega Indonesia. 7. Bank Panin Syariah. 8. Bank Syariah Bukopin. 9. BCA Syariah. 10. Maybank Syariah Indonesia.